Oke, baik, Bismillah. Berikut ini Pak Gun tentang OKR manajemen dan nanti kaitannya dengan manajemen kegiatan yang ada di manajemen Viera ya. Oke, overall pertama kita dulu ke kegiatan ya. Kegiatan ini nanti isinya sebenarnya per departemen. Nanti kita bisa ini contoh saya masukin dulu pertama departemen marketing. Nanti kita bisa bikin lagi misalnya ini adalah task untuk departemen finance gitu ya. Terus ini kita bikin aja tanggal mulainya, nanti tanggal selesainya nggak usah nggak diisi. Terus ini aktif. Nah jadi nanti konsepnya nanti ini adalah jadi semacam basis kita untuk melihat kinerja departemen. Oke, seperti contoh yang kemarin Pak Gun udah berikan di Excel-nya, itu kita pertama adalah masukin dulu objektif ya. Kalau di sini kita lihat kemarin objektifnya adalah bekerja sama dengan minimal 20 hotel, tour dan travel atau driver lokal untuk merekomendasikan Viera dan BRI. Nah ini kalau kita lihat objektifnya berarti kan objektif pertamanya adalah bekerja sama dengan hotel, tour dan travel atau driver lokal ya. Indikator keberhasilannya adalah minimal 20 hotel kan. Misalnya ini kita copy dulu sebagai objektif kita ya. Nah di objektif ini kita tinggal copy. Di sini misalnya seperti ini kita buat ya. Sebenarnya 20 hotel itu kan sebagai indikator ya atau key resultnya ya. Kalau dalam OKR. Misalnya di sini saya bikin ini saya hapus lah bagian 20 minimal 20 hotelnya dengan hotel. Oke, di sini saya masukkan deskripsi. Ini di awal kita masukin dulu OKR periodnya. Misalnya ada periodik di sana kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 atau kuartal 4. Contoh di sini saya masukkan untuk di kuartal 3 misalnya. Kuartal 3 itu berjalan dari tanggal 1 Juli 2025 hingga 30 September 2025. Nah, target penyelesaian itu sebelum periode selesai. Misalnya saya masukkan di sini tanggal 29 ya, 29 bulan September. Nah, ini pemilik objektifnya adalah misalnya head of departemennya. Contoh misalnya head of departemennya di sini misalnya namanya Ade Faizah Purnawati. Nah, departemen yang berkaitan dengan ini adalah departemen marketing misalnya. Divisinya divisi digital marketing atau nanti bebas di divisi apa ya. Kemudian status kita ubah menjadi aktif. Kita klik buat. Oke, di sini sudah ada progression 0%. Yang di sini sebagai indikator adalah jumlah MOU yang ditandatangani. Ini kita butuh jumlah Pak Gun. Jadi misalnya jumlah ini kita copy ya, jumlah MOU yang akan ditandatangani. Ini kita masuk ke bagian edit. Terus di bawah ini ada key result, tactics, dan task. Oke, pertama key results dulu ya. Key result ini kita tambahkan key results. Contoh misal tadi jumlah MOU yang ditandatangani. Ini kita deskripsikan. Nah jumlah MOU ditandatangani kan butuh ada jumlah ya supaya kita bisa nge-track sampai hari ini udah berapa gitu ya. Contoh misalnya metriknya adalah kita bisa angka, bisa persentase, bisa mata uang atau yes or no gitu ya. Sudah ada atau tidak gitu. Misalnya tipe metriknya adalah angka. Contoh misalnya jumlah MOU ditandatangani angkanya misalnya ini adalah satuan pengurangannya jumlahnya dokumen ya. Misalnya targetnya 20 MOU yang ditandatangani. Current value-nya berapa sekarang? Misalnya 0. Target selesainya tadi kita bikin 29 bulan September. Statusnya adalah misalnya belum dimulai gitu ya. Nah, untuk satu objektif itu kita ada beberapa key results nanti yang akan kita jadikan ini berapa sih bobotnya dari semua key results-nya. Contoh misalnya untuk kejadian ini kita kasih bobotnya itu adalah 40% misalnya dari keseluruhan key results-nya kita gitu ya. Ini kita tinggal klik buat. Oke, bentuknya seperti ini kita bisa lihat log dari pertama kali dia dibuat hingga dia ke update. Kemudian ini nanti tinggal kita masukkan lagi beberapa key result lainnya. Contohnya misalnya jumlah referral dari pembelian yang berasal dari mitra misalnya. Ini kita copy ini sebagai tambahan key results-nya. Nah, jumlah referral juga kita butuh nih angkanya. Misalnya berapa sih yang indikator keberhasilannya. Misalnya kita buat di sini ini jumlah misalnya contoh ada 100 referral ya dari mitra. Itu kita juga targetkan misalnya September tanggal 29. Oke, bobotnya misal tadi 40%, ini misalnya cuma 20%, ngaruhnya ke indikator keberhasilan. Oke. Nah, tactics itu lebih ke arah yang di sini ya berarti ya. Kita bikin pitch deck misalnya. Ini taktik nanti akan kita turunkan jadi task. Taktik misalnya saya masukkan di sini
Judul taktik adalah buat pitch deck singkat, jenis taktik adalah tindakan langsung, prioritasnya berapa, bisa rendah, sedang, tinggi atau kritis, statusnya lagi dijalankan atau direncanakan, pemiliknya misalnya siapa sih yang bertanggung jawab atas taktik ini, misalnya di sini saya pilih misalnya Halimah Zulaika nih. Taktik ini kita juga bikin timeline ya, misalnya taktik ini dari tanggal 1 sekarang tanggal 21 ya, tanggal 22 misalnya hingga tanggal 31 Juli. Ini perkiraan jamnya misalnya katakanlah 50 jam bekerjanya misalnya. Nah, untuk taktik ini kita bisa pilih juga ini kira-kira dampaknya berapa banyak gitu ya, misalnya sangat tinggi. Nah, progresnya masih 0 kita buat karena belum dibuat, di sumber daya yang dibutuhkan nanti dia akan tulis. Kita klik buat saja. Oke, itu untuk taktik ya. Jadi kita bisa tambahkan taktik-taktik yang ada di sini ke dalam sistem. Kemudian di sini ada task. Task ini akan berrelasi kepada papan Kanban yang kita punya. Jadi nanti dari manajemen atau dari direktur bisa mantau sejauh mana manajemen sudah bekerja gitu ya. Di sini misalnya saya buat contoh task ya. Jadi kalau saya lihat ini activity ini kan sebenarnya task ya. Contoh misalnya mereka bikin brief desain stamp card gitu ya. Misalnya ini kegiatan untuk departemen marketing, nama tasnya misalnya brief desain untuk stamp card ya. Ini deskripsinya, terus assign ini siapa yang mengerjakan, misalnya siapa lagi kita, misalnya Andika Jeffrey misalnya. Ini statusnya to do, kita buat dia dari tanggal 22 misalnya hingga sampai tanggal 26. Ini udah ada koneksi ke OKR, kita tinggal klik buat. Nah, nanti untuk perkembangan dari task itu nanti kawan-kawan itu bisa update di papan Kanban-nya langsung ya. Misalnya kita klik misalnya departemen marketing tadi ya. Nah, ini udah ada di sini. Misalnya dari to do ini udah in progress nih sama teman-teman marketing, tinggal masukkan ke in progress. Terus kalau kita lihat lagi di OKR objektifnya tadi, misalnya tadi kan masih to do ya. Nah, nanti di task itu sudah berjalan in progress. Nah, untuk pencapaian ini kan di objektif kita masih 0% progresnya. Untuk pencapaian itu kita tinggal klik edit, terus misalnya di sini MOU yang udah ditandatangani misalnya sejauh ini sudah katakanlah misalnya sudah 5 misalnya sampai hari ini. Kita tinggal kirim, ini jadi update ke 25%. Misalnya referral tadi dari 100 misalnya kita sudah dapat 20 misalnya hingga hari ini misalnya. Oke, di sini 20%. Secara overall objektif menjadi 23% dari hitungan bobot yang udah kita berikan tadi. Dari Pak Gun sini juga bisa nanti melihat OKR dashboard. Di sini kita bisa lihat overall progress, completion rate. Terus di sini ada top performernya berdasarkan departemen. Kita bisa lihat juga di sini recent objektifnya, terus status summary-nya. Terus kita bisa lihat performa objektif per departemen. Kemudian di sini juga ada tren performa OKR dalam 30 hari terakhir. Di sini kita punya juga leaderboard per departemen ataupun per divisi nantinya. Oke, kira-kira seperti itu. Nanti untuk OKR periods di sini kita bisa masukkan misalnya kuartal 1, kuartal 2 atau kita bikin bahkan yearly targetnya. Contoh misalnya kayak target penjualan itu kan mungkin biasanya yearly ya. Nah, itu bisa buat juga di OKR periods untuk ininya. Nah, di kegiatan juga kita bisa lihat di dashboard kegiatan. Di sini kita juga berdasarkan per departemen juga. Di sini ada aktivitas terbaru juga. Contoh tadi kita memindahkan task dari to do ke progress ya. Nah, di sini juga alokasi sumber dayanya, beban kerja tim juga bisa dilihat di sini. Andika Jeffrey Putra ini masih low di sini, satu aktif task. Oke, kira-kira seperti itu dulu. Nanti segera nanti kita kasih akun dan untuk training ke manajemen segera kita buatkan video untuk mereka juga untuk bisa menggunakan sistem ini untuk di manajemen. Terima kasih Pak Gun.